Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Matovan, sama datang channel gue Matovan dan Gero. Jadi ini gue ngupdate apa tentang Ikasuna itu karena Ikasuna ini adalah tugas kampus gue. Jadi dari kampus gue bikin tugas gue ngupdate ke YouTube. Yaudah gue bikin. Oke, nggak usah lama-lama, ya langsung aja. Tapi sebagian dari yang menjelaskan beberapa hal dari argumen membahas tentang Ikasuna ini, ada sebagian nanti gue bakal ngambil di makalah gue yang bikin. Nanti mungkin soalnya menurut gue kalau gue taruh di PowerPoint kayaknya cukup panjang, jadi gue malas banget terlalu banyak slide-nya. Jadi mungkin ya secukupnya aja. Nanti bakal pindah ke mana, ke makalah gue nanti mungkin di akhir-akhir lah gitu. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi lah, kita langsung aja. Yaitu Ikasuna nih. Pengertian Ikasuna itu ada beberapa ya kan, yang ada dua kata nih. Jadi itu Ikasuna ini ada dua kata, ingkar dan sunnah. Ingkarnya ini adalah dalam bahasa Arab tuh ingkaro, yungkiru, ingkaro. Ini bahasa Arabnya nih. Terus kalau kata dari maksud ini Arab, dari Arab bahasanya, katanya itu dari intinya dari artinya dari ingkar itu menurut bahasa Arab. Gimana sih jelasinnya ya? Bahasa Arabnya ini nih, ingkaro ini kan. Nah, terus kalau kita sebut bahasa Indonesianya lah, itu berasal dari kata. Jadi ingkar itu sama dengan kata menurut mereka, ataupun menurut pengertian dari yang di sini nih, menurut pengertian ingkar sunnah itu sendiri. Yang kedua adalah sunnah nih. Terus yang sunnah ini menjelaskan bahwa mempunyai beberapa arti yang artinya nih. Jadi artinya tuh tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan maupun di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu. Antonim itu apa ya, lawan kata dia ini gitu, antonim lah, gue lupa bahasa Indonesia gue jelek. Dari kata al-irfan, dan menolak apa yang tidak tergambarkan dalam hati. Jadi maksudnya di sini tuh sunnah ini tuh maksudnya tuh membantah, ataupun ya membantah kalau bahwa dari kita itu bodoh gitu loh. Maksudnya kita ini tidak bodoh ya kan gitu loh. Dari maksud sunnah di sini tuh udah jelas, mungkin cukup jelas sih, maksudnya tidak mengakui. Jadi dari kita itu tidak bodoh gitu loh, gitu menurut logika gua gitu loh. Tuh, oke lanjut. Jadi argumen ingkar sunnah ini ada dua nih, nakli sama non nakli nih ya kan. Mungkin nakli gue jelasin rada pendek, cuman kalau non nakli menurut gue rada penting. Jadi hampir semua lah mungkin dari makalah gue masukin. Yang pertama adalah langsung ke nakli dulu. Jadi dari argumen nakli itu menjelaskan bahwa maksud dari argumen nakli ini tidak hanya membahas ayat-ayat Al-Quran saja, tetapi juga merupakan sunnah ataupun hadis Nabi. Ironis atau parahnya itu, jika beberapa dari pemahaman ingkar sunnah itu digunakan untuk membela pemahaman mereka, ataupun pemahaman yang punya kepentingan lah gitu loh. Jadi jatuhnya jadi mentang-mentang dia tahu tentang maksudnya ingkar sunnah gimana intinya gitu ya kan. Nah, dia dengan menggunakan argumennya itu sendiri, dengan ingkar sunnah itu mengetahuinya, dia untuk mendukung yang namanya pendapat mereka ataupun pemikiran mereka. Ini boleh loh menurut ini nih, menurut Al-Quran gini nih boleh, maksudnya begitu menurut gue logika gitu loh. Terus ini gue ambil secara singkat aja karena menurut gue cukup penting aja sih. Jadi itu di Al-Quran itu ada tentang argumen nakli itu ya kan, ada dua ayat Al-Quran ya kan.
Mungkin gua ngebacain yang dalam ayat Al-Quran pertama adalah surat An-Nahl ya kan, ayat 89, yang artinya adalah dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Yang kedua adalah Al-Quran surat An-Nahl ayat 38, yang artinya adalah tidak ada sesuatu yang kami tinggalkan dalam kitab. Itu lanjut. Jadi menurut para ahli atau para pakar, bukan makar ya, pakar, jadi itu menurut para beliau ini semua, jadi itu dua ayat ini tuh menjelaskan bahwasannya Al-Quran itu telah mencakup segala sesuatu yang berkenaan dengan ketentuan agama. Kayak misalkan lu sholat 5 waktu, ini yang gue sebagai ngambil sih. Cuman kalau misalkan dari yang logika gue dan pemikiran gue tuh segala sesuatu yang berkenaan dengan ketentuan agama, berarti termasuk kayak misalnya lu puasa, terus sholat kan, kayak puasa, zakat, sodako, terus apalagi ya, lu bantu orang lain, terus lu ya kayak gitu sih, jatuhnya kayak sedekah juga sih. Jadi intinya tuh kayak ngejelasin kayak puasa, terus sedekah, terus zakat, terus apalagi tuh bantu anak yatim, terus ngasih banyak deh. Jadi maksud dari yang dua ayat sebelumnya ini yang tadi gue bilang An-Nahl sama Al-Na'am ini tuh menjelaskan dua ayat tadi tuh menjelaskan ya Al-Quran itu udah lengkap semua gitu loh, gitu. Terus makanya sunnah itu mungkin ya, ini logika ataupun pendapat gue tambahan kan, terus kenapa sunnah itu ada ataupun kayak ilmu hadis segala macam itu ada, karena untuk membantu yang namanya argumen Al-Quran ini tuh kita bisa memahami secara jatuhnya pahamnya lebih paham aja gitu loh. Jadi kan kalau bisa dibilang tuh kalau kata orang bahasanya terlalu tinggi ya kan. Nah mungkin dari yang menurut para pakar ini ataupun para pakar manapun, misalkan tentang fikih maupun akhlak ataupun dan lain-lainnya itu ya dia menjelaskan dengan yang melewati hadis ya kan, segala macam, dibantu dengan zamannya Nabi Muhammad SAW itu kan, zamannya di saat seperti itu kan telah muncul ya kan. Jadi kayak misalkan para ahli segala macam. Nah di saat seperti itu kan ada yang lebih paham ya kan. Jadi kebanyakan dari yang para ahli itu mengutarakan ya kan, misalkan ini ya kan. Nah dia nanya lagi ke Nabi Muhammad, boleh nggak gini gitu. Jadi makanya terciptalah yang namanya hadis segala macam ya dari situ, untuk kita semua tuh untuk paham lebih gampang gitu loh, gitu. Ya intinya agama itu gampang dipahamin, cuman jangan terlalu gampang tuh dirusak, gitu aja sih dari gua tuh. Terus lanjut gue jadi ngantuk mana-mana. Lanjut. Jadi juga adalah argumen non nakli ya kan. Karena ini cukup panjang jadi gue mencangkup semuanya, yang gue nggak usah lama, biar nggak usah lama-lama. Lanjut. Jadi argumen ini tuh cukup banyak. Yang pertama adalah Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril ya kan. Terus bahasa Al-Quran pun juga bahasa Arab ya kan. Terus di sini tuh bilang tanpa harus diperlukan penjelasan dari hadis. Meanwhile, sejarah itu umat Islam itu telah mengalami kemunduran. Nah kemundurannya itu karena terpecah-pecah, dan sebabnya itu karena Islam berpegang teguh pada
maksudnya berpegang kepada hadis Nabi ya kan. Nah terus lanjut nih, asal muasalnya hadis Nabi itu dikumpulkan dalam satu kitab ataupun kitab-kitab itu adalah dongeng-dongeng semata ataupun cerita-cerita aja. Nah karena hadis Nabi itu dikumpulkan dalam kitab-kitab, itu adalah dongeng semata ataupun cerita cerita belaka. Karena hadis Nabi itu terciptanya itu udah ketika Nabi itu udah wafat gitu loh. Terus pada zaman tabi'in dan atba'al tabi'in atau pada zamannya tabi'in ada lah ya kan, untuk tabi'in itu jadi rujukan itu sekitar 40 sampai 50 tahun setelah Nabi wafat, dan hadis tersebut dikumpulkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Imam Bukhari dan Sahih Imam Muslim. Merupakan hadis palsu ya kan. Jadi di samping itu juga banyak mantan hadis yang bertentangan dengan Al-Quran ataupun logika dasar dari argumen ini, sebagaimana dinyatakan oleh Pak Qasim Ahmad, sang pengingkar sunnah dari Malaysia. Ada menyatakan dari GHA Juinbol, seorang orientalis itu. Jadi menurut beliau hadis Bukhari dan hadis Imam Muslim itu hadisnya palsu ya Pak. Cuman ya Allah alam juga sih. Terus berikutnya, menurut Pak Dr. Taufik Siddiq, tiada satupun hadis Nabi yang dicatat pada zaman Nabi. Pencatatan hadis tersebut ataupun hadis dicatat itu terjadi setelah Nabi wafat, sehingga di kemungkinan ada beberapa rusak ataupun permainan dalam hadis tersebut gitu. Misalkan ya mungkin paham lah maksudnya yang buat tampilan ini tuh ada perusakan atau permainan hadis ya kan. Jadi mungkin dari kata-katanya ada yang diganti apa gimana, kita nggak tahu juga gitu loh. Lanjut, jadi itu terus menurut pengingkar sunnah ini, kritik sanad yang terkenal dalam ilmu hadis sangatlah lemah untuk menentukan kesahihan hadis dengan alasan yang pertama adalah dasar kritikan sanad itu yang dalam ilmu hadis dikenal dengan ilmu al-jarh wa al-ta'dil, ilmu yang membahas ketercelaan dan kepujian ataupun pujian para perawi hadis baru muncul di pertengahan abad setelah Nabi wafat ya kan. Jadi ilmu ini ada tuh setelah ilmu ini nih, ilmu al-jarh wal al-ta'dil ini baru muncul karena disebutkan tuh baru muncul setelah setengah abad Nabi wafat. Berarti yang disebutkan tadi sebelumnya tuh sekitar 40 sampai 50 tahun setelah Nabi wafat. Jadi di sini menjelaskan bahwa ilmu ini baru ada tuh setelah Nabi wafat, intinya dah setengah abad setelah Nabi wafat. Lanjut dah. Terus seluruh sahabat Nabi sebagai perawi hadis pada generasi pertama dinilai adil oleh para ulama hadis. Pada akhirnya abad ketiga dan awal abad keempat Hijriah, dengan konsep ta'dil al-sahabah, para sahabat Nabi dinilai terlepas dari kesalahan dalam pelaporan hadis gitu. Jadi menurut gua itu generasi pertamanya ini generasi pertama ulama ini tuh dinilai terhindarlah dari masalah konteks yang namanya salah segala macam mungkin ya. Tapi di setelah generasi ketiga dan udah mulai masuk ke awal abad generasi 4 itu muncul. Nah konsep ini nih yang ta'dil ini
ta'dil al-sahabah itu membuat nilainya itu mulai terlepas dari kesalahan lah dalam pelaporan. Jadi mungkin terlepas mungkin bisa dibilang kata lainnya mungkin ada kesalahan lah, mungkin kalau yang bisa gue cerna sih ya, mungkin ada kesalahan dalam misalkan pembacaan hadis bisa, ataupun dia ngebaca terus dia salah nyebutin juga bisa. Soalnya dikatakan di sini tuh kesalahan dalam pelaporan hadis gitu. Lanjut. Oke. Sebenarnya sih ada lagi, gue pengen jelasin yang masalah ini masalah kelemahannya. Cuman gue bakal bacain kelemahan sedikit aja mungkin ya. Jadi itu pertama adalah kelemahan dari argumen akli ya kan. Jadi itu argumen akli itu banyak yang membuktikan bahwa ajaran Islam itu adalah lemah sekali ya kan. Buktinya tuh ada di Al-Quran ya kan. Surat An-Nahl nih, yang An-Nahl ini nih ayat 89 menyebutkan bahwa sama sekali tidak memberikan petunjuk bahwa sunnah tidak diperlukan. Menurut Imam Syafi'i, ayat ini tersebut tergantung pengertiannya dan petunjuknya yang menjelaskan bahwa ya kan, yang pertama Al-Quran itu menjelaskan tentang berbagai kewajiban, larangan, teknis pelaksanaan ibadah tertentu. Yang kedua adalah ayat Al-Quran itu menjelaskan adanya kewajiban tertentu yang bersifat global, sehingga hadis diperlukan untuk menjelaskan teknik pelaksanaannya ataupun prakteknya. Yang ketiga adalah Nabi menetapkan suatu ketentuan yang dalam Al-Quran ketentuan itu tidak dikemukakan secara tegas. Ketentuan dalam hadis tersebut wajib ditaati oleh Allah sebab Allah memerintahkannya ya kan. Gitu. Lanjut nih. Jadi maksud dari Al-Quran itu tuh sama sekali tidak menolak hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Bahwa hadis tersebut menekankan penting hadis di samping ijtihad. Jadi itu dari dalam Al-Quran surat An-Nahl ini ayat 89 itu memberitahu tuh bahwa dia Al-Quran tuh maksudnya nggak sama sekali menolak hadis itu ada gitu loh. Mungkin nggak menolak gitu loh, karena di sini dibilang itu tidak menolak gitu loh. Gitu. Terus yang kedua adalah surat An-Nahl Al-An'am ayat 38 yang menyatakan oleh para pengingkar sunnah itu sebagai berikut, menolak argumen untuk menolakkan sunnah yang tidak benar dalam konteks tersebut dengan alasan yang pertama adalah menurut sebagian ulama yang dimaksud Alkitab dalam ayat tersebut adalah Al-Quran. Di dalamnya terdapat semua ketentuan agama, ada yang rinci dan global. Ketentuan yang global dijelaskan rinci oleh hadis Nabi, yang mana harus dipatuhi oleh orang-orang yang beriman. Meanwhile, dalam kitab, maksudnya dalam sebagian menurut ulama tuh yang dimaksud dengan Alkitab itu menurut para ulama itu adalah Allahul Manfus ya kan, yang dimana semua peristiwa tidak ada yang dialpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Al-Quran surat Al-An'am ayat 38 sama sekali tidak menunjukkan penolakan terhadap hadis Nabi ya kan. Tidak ada penolakan tuh. Nah, kemudian tentang ayat yang dikemukakan oleh pengingkar sunnah sebagai petunjuk tentang pelaksanaan sholat, ternyata ayat tersebut masih bersifat global, sehingga dibutuhkan perincian yakni hadis Nabi
yang mana di sana dijelaskan secara rinci tentang pelaksanaan sholat. Apabila dinyatakan bahwa tata cara sholat tidaklah penting dan yang penting adalah substansinya, maka hal itu menyalahgunakan petunjuk Al-Quran itu sendiri. Misalkan di surat Al-Ma'un 4-7, dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa tata cara sholat sangat penting kedudukannya gitu. Jadi sebagian para ulama itu mengatakan yang di nomor 2 ini bahwa itu lakon maksudnya Alkitab ini di ayat tersebut ataupun pengertiannya itu adalah al-lau manfus ya kan. Jadi semua kejadian yang ada di dunia maupun di tata surga itu sudah direkam ataupun dihafal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara nggak langsung Allah Subhanahu wa taala pun tahu kalau hadis Nabi itu ada gitu loh. Gitu. Ya itu persepsi gua sih. Itu. Lanjut deh yang ketiga dah. Masih lanjut yang ke argumen nakli karena panjang sekali. Jadi gua yang argumen nakli ini bakal gua sampai 3 sini aja. Jadi abis itu gue baca kesimpulannya, oke? Jadi lanjut. Jadi argumen yang pertama itu tentang non nakli adalah Al-Quran memang benar tertulis dengan bahasa Arab, tetapi dalam bahasa Arab ada kata-kata yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Jadi di Al-Quran itu maksudnya di Arab itu ada yang sifatnya umum dan khusus ya. Ada yang berstatus global, ada juga yang berstatusnya rinci ataupun detail. Jadi untuk mengetahuinya bahwa ayat berlaku khusus atau rinci, terkadang itu diperlukan namanya petunjuk dari Al-Quran maupun hadis Nabi ya kan. Jadi para pengingkar sunnah menyatakan bahwa orang-orang ataupun manusia yang berpengetahuan mendalami ataupun mengetahui tentang bahasa Arab dapat memahami Al-Quran itu sendiri tanpa bantuan hadis Nabi, tapi pada kenyataannya berbeda gitu loh. Jadi menurut argumen kelemahan dari argumen non nakli itu mempercayai bahwa orang yang benar-benar memahami bahasa Arab itu bisa mengartikan ataupun memahami Al-Quran itu sendiri tanpa bantuan hadis Nabi. Tuh. Yang kedua adalah memang benar umat Islam dalam sejarah telah mengalami kemunduran. Salah satu penyebabnya yang menjadikan umat Islam adalah terpecah adalah karena bukan disebabkan oleh ternyata terpecah itu bukan karena disebabkan oleh oleh sikap umat Islam yang berpegang teguh pada hadis, melainkan karena faktor politik yang mana dalam sejarah telah terbukti. Jadi mungkin kelemahannya dari argumen non nakli itu ini mungkin membuktikan bahwa iya maksudnya benar umat Islam itu terpecah, tapi ternyata buktinya itu bukan karena kesalahan dari hadis itu, maksudnya bukan karena suatu hadis ataupun kayak gimana enaknya ya, nggak percaya dengan pendapat itu sendiri gitu loh. Cuman ternyata karena faktornya itu ataupun kenapa bisa pecah karena politik itu sendiri gitu loh, karena politik gitu. Mungkin yang bisa gue cana sih. Terus yang ketiga adalah penyataan pengingkaran sunnah yang mengatakan bahwa hadis Nabi lahir lama setelah Nabi wafat merupakan pernyataan yang tidak memiliki argumen yang kuat, karena sesungguhnya pada zaman Nabi itu penulisan hadis sudah ada gitu loh. Permasalahannya kodifikasinya, maksudnya konfirm dari hadis itu secara resminya itu memang dilakukan setelah Nabi wafat ya kan. Tapi hal ini sama keberadaannya dengan Al-Quran ya kan. Penulisan sudah dilakukan pada zaman Nabi masih hidup, namun
maksudnya sorry dimodifikasinya setelah Nabi wafat. Jadi penyatakan dalam kelemahan argumen non nakli yang nomor 3 nggak salah, ini nyambung ke sini juga ya kan. Jadi menyatakan bahwa hadis Nabi itu ada sebelum maksudnya sebelum hadis Nabi itu udah ada saat Nabi masih hidup. Jadi yang selama ini gue pelajarin itu dan gue mendalamin itu, hadis Nabi itu udah ada saat Nabi masih hidup gitu loh. Jadi kelemahan dari non nakli ini menjelaskan bahwa emang ada beberapa pendapatan berpendapat bahwa hadis Nabi itu ada setelah Nabi wafat. Tapi maksudnya mungkin ya itu dikumpulkan jadi buku ataupun jadi sebuah kitab itu. Jadi kesimpulannya adalah yang kasih tahu adalah orang yang memahami ingkar sunnah itu beranjak pada pemahaman yang salah terhadap ayat Al-Quran sejak umat Islam, sejarah penghimpunan sunnah dan sebagian cabang dari penelitian kesahihan sunnah itu sendiri. Jadi berikutnya, kesalahan pemahaman itu disebabkan oleh banyak faktor. Sebagian dari faktor itu ada yang berkaitan dengan kekurangan pengetahuan mereka terhadap berbagai hal tentang sumber ajaran agama Islam, Al-Quran dan Sunnah, dan sebagaimana faktor lagi berkaitan dengan anggapan dasar dan metode berpikir. Terus, sepanjang para penganut paham ingkar sunnah atau penolak sunnah masih bersedia bersikap terbuka sebagaimana yang dianjurkan oleh Al-Quran, niscaya berbagai faktor tersebut akan dapat diatasi dengan cara meningkatkan upaya pemahaman terhadap berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan sumber ajaran Islam. Nah, jadi dalam hubungan ini para pendukung dan pembela sunnah tidak hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan yang cukup khususnya berkenan dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga dituntut untuk mampu dan bahkan menerima yang berbagai argumen secara ilmiah dan bertanggung jawab, dan maksudnya tanggung jawab dengan kebenaran gitu aja. Jadi kita harus memiliki sifat terbuka gitu aja. Jadi dari saya pribadi ataupun gua pribadi, sekalipun lu punya pemahaman pengetahuan yang cukup, cuman tolong banget dapat dipertanggungjawabkan. Itu masih ini. Jadi kita harus bersedia terbuka gitu loh. Itu aja sih gitu loh. Jadi bagi kalian yang pengetahuannya cukup, ya kalau misalkan argumen lu kurang kuat, ya lu harus sedikit terbuka lah untuk kebenaran ataupun pendapat orang lain. Itu aja sih dari gua. Oke, thank you dari gua. Semoga video ini bisa memenuhi tugas gua. Terima kasih. Sorry panjang banget sampai 30 menitan. Sorry, mungkin bakal gua ringkas. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.